kita lanjutkan belajar kita mata kuliah penulisan naskah ilmiah, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang plagiasi. Ya, ini suatu topik yang itu pentingnya ya kita pelajari ya berkaitan dengan karya ilmiah ya, plagiasi. Ya, apakah itu plagiasi? Ini kita sudah sering ya dengar kata ini, istilah ini ya. Dan barangkali kita juga sudah sempat atau pernah mempelajarinya dan prakteknya ya. Ya, namun tidak ada salahnya lebih kita dalami lagi nih, kita pelajari lagi ya. Dan nanti kita akan bisa betul memahami dan bisa memperhatikan ya tentang plagiasi ini dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Ya, plagiasi ini saya mengutip ya, adalah mengambil ide orang lain seolah-olah itu dianggap sebagai ide sendiri, sorry ide gitu ya. Ide orang lain tapi kita apa, ambil ya tanpa sepengetahuan yang punya ide, dan kita anggap itu seolah-olah adalah kita yang punya ide ya. Ya, seperti kita pemilik ide itu ya, padahal itu adalah ide orang lain. Plagiasi ide ya. Dan juga sebuah plagiasi itu adalah mengcopy bagian tulisan dari orang lain, bagian tulisan tentu dari orang lain. Namun ya itu seolah-olah ini juga kita anggap tulisan kita. Ya kita seperti mengklaim ya tulisan orang lain, kita anggap sebagai tulisan kita, juga plagiasi. Ini beberapa atau ya ada dua hal yang uh, atasan plagiasi menurut Presenter University ya. Kira-kira begitu sebenarnya ya, plagiasi. Ide orang lain ataupun karya tulisan ya, karya tulis ya orang lain ya, tanpa pengetahuan tulisnya itu, dan kita klaim sebagai tulisan kita. Nah, orang yang melakukan plagiasi adalah atau disebut dengan plagiat atau kegiatannya namanya plagiat ya. Orangnya adalah plagiator ya. Plagiat ini kegiatan atau perbuatan ya, tindakan ya yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai ya dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah itu dari pihak lain ya yang sudah diakui sebagai karya ilmiahnya ya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kita mengutip karya orang lain, karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun semuanya, apalagi semuanya ya, dan kemudian tidak kita cantumkan sumbernya, sehingga soal itu milik kita sendiri. Ataupun kita cantumkan sumbernya, tapi tidak tepat ya, tidak pas ya, atau terjadi keliruan penggunaan sumber ya, nah, sehingga menjadi seperti uh, milik orang lain, padahal itu adalah milik penulis itu ya, kita kutip. Ya, ketika kita mengutip suatu sumber karya ilmiah ya harus betul-betul dilihat ya, diperhatikan akurasinya ya, ketepatannya dalam mengutip sumber. Ini penulisnya siapa? Ya, tidak jadi uh, salah pemahaman, salah pembacaan bahwa ternyata itu bukan milik penulis yang kita cantumkan sumbernya ya, tapi milik orang lain ya, karena kita kurang akurat di dalam mengutipkan atau mencantumkan sumber yang kita kutip itu. Plagiat ya, kita kan sengaja atau sengaja ya, mengambil karya orang lain ya. Nah, ini orangnya disebut atau pelakunya disebut plagiator ya, orang atau perorang atau kelompok ya, misalnya itu penulis adalah tim, berarti tim penulis itu ya yang melakukan plagiat, yang melakukan plagiasi ya. Kalau orang ya orang per orang bergerak diri ya, kalau kelompok ya berarti atas nama suatu tim misalnya, tim penulis ya. Atau kalau ya apa penelitian mungkin tim peneliti ya, jadi kan plagiator ya namanya akunnya. Kemudian ada hal lain untuk apa agar tidak terjadi kegiatan plagiasi,
maka bisa dilakukan tindakan antisipasi atau pencegahan plagiat, cegah tindakan plagiasi ya. Yaitu tindakan preventif mencegah ya, yang dilakukan oleh uh, kalau di lingkungan pendidik, berarti di lingkungan pendidik ya, yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan pendidik. Makanya jika diketahui ya terjadi plagiasi, nanti bisa berdampak pada program tinggi itu ya. Ya sedikit banyak mempengaruhi ya nama baik program tinggi itu ya, karena situs akademiknya keduanya ada yang melakukan tindakan plagiasi. Nah, sehingga di setiap program tinggi biasanya ada proses untuk melakukan kontrol ya agar tidak terjadi plagiasi ya di lingkungan kampusnya. Nah ini plagiat, plagiator dan pencegahan ya. Nah kalau tadi adalah pencegahan, ini penanggulangannya. Telah terjadi berarti. Kalau tadi kan pencegahannya. Yaitu tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator yang tujuannya untuk mengembalikan ya kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kalau sudah terjadi tindakan plagiasi di kampus suatu perguruan tinggi ya, maka akan dijatuhi sanksi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi sanksinya nanti biasanya ada tim ya, tim yang kerja senat perguruan tinggi ya, yang akan menjatuhkan sanksi ya. Misalnya kalau itu apa dilakukan oleh seorang pasar satu ya, jadi kalau di kemudian hari ketahuan karya ilmiahnya ya, skripsi mungkin ya, atau karya yang dipublikasikan ya, hasil penelitian skripsi dipublikasikan dan ternyata itu adalah hasil plagiasi, nah, itu bisa di apa cabut ya gelar sarjananya ya. Atau kalau yang sudah banyak terjadi ya, misalnya besar ya, besar yang ternyata di kemudian diketahui ya, nah diketahui bahwa karya ilmiahnya yang digunakan untuk mengajukan guru besar itu ada plagiasinya ya, bisa dicabut ya gelar guru besarnya ya. Ya, yang senat ya, yang senat yang takutnya ya, karena senat yang mengukuhkan seorang guru besar di sebuah program. Ini tindakan pencegahan dan tanggulangan ya. Nah ini kalau tadi pencegahan biasanya ada kontrol deh. Nah, jadi sebelum terjadi ada usaha preventif bagi perguruan tinggi untuk melakukan pengawasan kontrol terhadap karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh para situs akademika ya. Nah, sehingga nanti akan bisa diantisipasi ya agar tidak terjadi tindakan plagiasi. Ya. Kalau di perguruan tinggi biasanya sebelum apa misalnya mahasiswa akan mempublikasikan karyanya ya, karyanya teks itu misalnya itu dicek dulu plagiasinya ya oleh uh, apa tim di tingkat program studi biasanya ya berapa persen tingkat kemiripannya dengan karya orang lain, nah itu uh, untuk mencegah ya agar tidak terjadi plagiasi. Nah itu kira-kira gambarannya ya, tambahnya sih dan juga tindakan pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian kita lanjutkan ini penyebab ya, mengapa orang kok melakukan plagiasi? Apa sih yang menyebabkannya? Faktor yang mendorongnya ya orang-orang ada orang kok melakukan plagiasi. Ya ada beberapa kemungkinan faktor ya yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan plagiarisme. Yang pertama bisa jadi karena tidak tahu bahwa plagiarisme adalah tindak kejahatan akademik. Jadi tidak tahu sama sekali ya. Nah, tapi saya kira ini kalau sudah terjun ke dunia akademik ya mesti tahu lah ya. Plagiasi ini harus tahu misalnya ya. Ya sebuah tindakan yang ya, apa tindakan kejahatan ya, akademik ya. Kemudian tahu bahwa plagiasi itu adalah tindakan yang tidak legal ya. Tapi tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Tahu bahwa itu adalah tindakan atau kejahatan akademik, tapi gimana caranya agar tidak melakukannya? Mencegahnya bagaimana? Nah, tidak tahu ya, sehingga akhirnya kemudian karena tidak tahu bagaimana di mana letak pelanggarannya atau plagiarisme, sudah melakukan plagiasi karena nggak tahu caranya gimana agar tidak
mengalami itu ya, atau melakukan tindakan itu. Bisa juga terjadi. Ya tahu, plagiarisme itu adalah tindakan tidak baik ya. Tapi gimana caranya agar tidak melakukannya? Agar tidak terdeteksi melakukan itu ya. Saya terlibat atau apa, ya, melakukan tindakan ini ya. Dan tahu bahwa plagiarisme itu tindakan ilegal, kejahatan akademik, tapi tidak peduli. Wah, itu ya sudah cukup berat ya, tindakan cukup berat ya. Tahu dan terus kuasa bodoh gitu ya, melakukan tindakan plagiasi secara ya sadar ya, nggak tahu ya, tindakan apa, plagiasi yang berat ya, karena tahu tapi dengan sengaja nggak mau tahu. Nah, itu. Ya bisa juga karena faktor manajemen waktu buruk ya. Artinya ini dari sisi teknis, ya, seorang itu mengelola waktu, ya, mungkin didesak oleh suatu kebutuhan untuk mempublikasikan hasil karya, tapi waktunya terbatas, atau dia punya waktu tapi manajemen waktunya buruk ya, kesempatan untuk menulis karya ilmiah yang dia punyai hanya diluangkan waktunya mepet ya, di mepet kan waktunya ya, sehingga tinggal sedikit, ya, akhirnya terjebak pada kegiatan tindakan publikasi. Karena tuntutan harus segera diterbitkan ya, segera selesai. Nah, sementara sebelum-sebelumnya barangkali tidak menyiapkan diri dengan baik ya, dan sampai waktunya sudah sangat mepet, akhirnya ya melakukan tindakan yang ya terjebak ya, tindakan seperti terjebak melakukan plagiasi, menjebakkan diri adalah tindakan plagiasi karena kurang pandai mengelola waktu. Ya, kemudian klasifikasi plagiarisme. Ini ada beberapa klasifikasi. Ya, secara umum bisa diklasifikasikan menjadi dua ya, yaitu plagiarisme yang tidak sengaja dan plagiarisme yang disengaja. Unintentional plagiarism dan intentional plagiarism. Plagiarisme yang disengaja, misalnya merubah beberapa kata tapi struktur kalimatnya sama. Jadi hanya uh, sekedar merubah kata saja. Hanya dapat kata diganti bisa. Kan pasti sama ya. Suatu kalimat yang ditulis oleh orang lain, tapi sudah dikutip, diambil alih ya, tapi hanya sekedar mengganti katanya saja ya. Merubah kata saja. Bukan tindakan plagiarisme ya. Mencantumkan kutipan yang tidak dilengkap, yang tidak lengkap. Jadi, sebuah kutipan yang satu pemahaman, satu makna, tapi dia mengutipnya separuh misalnya, tidak terjadi uh, apa perubahan makna misalnya, atau pergeseran makna, pergeseran arti dari tulisan itu. Dan dikutip apa kutipannya juga tidak lengkap ya. Kutip nama orangnya atau tahunya ya, nggak ada tahunya barangkali malah ya, jika tidak teridentifikasi kutipannya ya, secara kutipan isinya juga tidak lengkap, kemudian dalam mengutip sumbernya juga tidak lengkap ya, secara sengaja dia lakukan secara sengaja ya. Dan cantuman kutipan yang salah atau lupa mencobakan kutipan, kutipannya salah, nah, namanya ini tapi kok ditulis nama orang lain ya, ya, ya akhirnya menjadi milik orang lain, apa karya itu ya, kutipan karya itu, apakah lupa ya. Lupa ya. Ya sebisa mungkin ya, oleh karena itu sebelum dipublikasikan hasil itu harus dicek dulu ya, secepat mungkin ya, semua kutipan ya, semuanya dipastikan dikutip dengan jelas, dengan lengkap ya. Ya nanti begitu sudah dipublikasikan, dibaca oleh banyak orang, dan ternyata yang eh, penulis yang kita kutip itu ikut baca, dan ternyata dia menangkap dari kutipannya keliru misalnya atau nggak lengkap, wah ini bisa dikritik ya atau diprotes ya. Ini mengutip kutipan saya kok begini ya, padahal yang saya tulis di sumber tulis hasil karya saya nggak begini, jadi begini. Itu juga salah ya dalam mengutipnya.
Itu pernah terjadi ya. Maka di sebuah jurnal internasional ya, ada seorang penulis di jurnal internasional dikutip oleh saya. Ya, dia baca tulisan itu. Jadi yang dikutip itu ya. Dan ternyata keliru dalam mengutip ya. Akhirnya dia malah memprotes penulis itu ya, yang mengutip dengan tidak tepat gitu ya. So, plagiarisme yang tidak sengaja ya. Kemudian plagiarisme yang sengaja. Wah, menggunakan ide hasil tulisan orang lain dari internet sumber lain tanpa izin. Wah, ya tanpa cantuman sumber ya, tanpa izin ya, tanpa apa ya identitas penulisnya yang jelas ya. Mengcopy isai atau artikel dari internet atau lebih dari satu sumber tanpa menyebutkan sumbernya. Sengaja tidak mencantumkan sumbernya ya. Nah, jika di ya, akhirnya itu diklaim menjadi miliknya sendiri. Jadi tulisan sendiri. Sengaja. Nah, meminjam atau menggunakan istilah atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya yang jelas. Itu juga gitu ya. Menggunakan istilah dengan tidak mencantumkan sumbernya ya. Misalnya seorang punya istilah tertentu ya, sebuah karya ilmiah dengan dia menggunakan istilah tertentu, kemudian diambil atau dikutip oleh orang lain, penulis lain, dan dia tidak mencoba sumber itu. Secara sengaja ya. Misalnya apa seorang ahli pendidikan sudah menciptakan sebuah model pembelajaran dengan suatu istilah misalnya. Nah, kalau dulu ada istilah apa PAIKEM misalnya, pembelajaran aktif, informatif dan menyenangkan misalnya. Nah, ada seorang penulis mengutip istilah itu ya tanpa mencatat sumbernya. Ya. Padahal itu adalah istilah yang dihasilkan oleh seorang penulis ya atau seorang ahli pendidikan. Ya secara sengaja dia ya seperti mengklaim bahwa itu adalah istilahnya. Ya. Nah, jadi secara sengaja ya bisa secara sengaja mengambil ide orang lain tanpa mencatat sumbernya ya, terus mengcopy, mengambil tanpa mencatat sumbernya ya, karya atau tulisan orang lain tanpa mencatat sumbernya, dan juga menggunakan istilah yang itu milik orang lain ya atau diperkenalkan oleh orang lain ya tanpa dicantumkan sumbernya. Dan itu dapat semua dilakukan secara sengaja. Ya inilah klasifikasi plagiarisme ya antara yang sengaja dengan tidak sengaja. Nah, kemudian nah ini tadi ya sama dengan tadi ya pelaku plagiator itu adalah semua pihak ya, yang secara individu, perseorangan maupun secara kelompok ya, bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa peneliti ya, bisa tenaga pendidikan bahkan ya, juga bisa melakukan ini ya, tindakan plagiasi. Ya, intinya tidak mencantumkan sumber ya, secara resmi ya. Nah ini ya sebenarnya apa tegakkan dalam undang-undang keputusan menteri ya, pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 ya, tentang plagiator ya, pelaku plagiator. Ya itulah. Kemudian ini berikutnya adalah bagaimana kita mencegah ya, menghindari ya, agar kita tidak melakukan plagiasi. Kita akan terhindar dari plagiarisme jika kita menyatakan bahwa secara jelas ya dan benar ya setiap saat kita melakukan tindakan hal-hal jika kita secara jelas dan benar ya dalam mengambil atau mengutip ide atau pendapat atau teori dari orang lain, dari penulis lain ya, dari seorang lain. Setiap fakta, data ya, grafik mungkin ya, sampai gambar, bahkan informasi ya, yang itu merupakan suatu sumber informasi yang diketahui oleh orang banyak ya. Itu seandainya apa tidak mencantumkan sumber ya, tidak masalah ya. Tapi kalau sesuatu itu uh, apa bersumber atau bukan pengetahuan, bukan merupakan sebuah pengetahuan yang sudah banyak diketahui oleh halayak, ya, ya kalaupun kita mencantumkan atau tidak mencantumkan sumber itu nggak masalah ya, nggak ada yang merasa mengklaim itu berarti nggak masalah ya. Tapi kalau sebuah ide atau pendapat atau teori itu sudah dikenal luas, itu adalah ide atau pendapat atau teori dari seseorang ya,
dan kita tidak bisa tahu sumbernya, itu ya bisa kita terjebak ya dalam tindakan plagiasi ya. Ini perlu kita hindari ya. Tapi kalau misalnya kita menuliskan tentang ini contoh ya, ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 46. Nah, ini kan sebuah informasi yang sudah umum ya, sudah umum dan uh, ya secara historis, secara sejarah ini banyak yang sudah tahu ya. Kalaupun ini apa mungkin kita tidak mencapai sumbernya ya, tidak masalah ya. Karena ini bukanlah sebuah ide, bukanlah sebuah pendapat ya, bukanlah sebuah teori dari seseorang, tapi ini sudah menjadi common knowledge, pengetahuan umum. Ya, sesuatu yang ya informasi yang sudah uh, khalayak umum banyak tahu lah ya. Ya kalau kita tidak mencantumkan sumber itu ya uh, tidak ada yang mengklaim ya kalau itu adalah pendapatnya ya atau idenya. Mengutip atau memberi tanda kutip juga ya pada tulisan atau perkataan orang lain ya, kalimat masuk ya, dengan tetap menyebut sumber. Ya, agar kita terhindar dari plagiasi, kita mengutip langsung dan kita cantumkan sumbernya. Ini jadi kita tidak berubah tulisan orang lain, kita kutip gitu saja jika menjadi kutipan langsung dan kita cantumkan sumbernya. Ini, ya, ini cara mudah untuk menghindari plagiarisme ya karena langsung kita kutip semuanya begitu saja ya tanpa berubah apapun ya dan kita cantumkan sumbernya. Kemudian cara lain untuk menghindari plagiarisme adalah dengan kita melakukan parafrase. Nah, ini yang sering kali atau banyak dilakukan ya, parafrase ya, bukan parafrase. Atau menuliskan atau mengucapkan atau mengungkapkan ya ide orang lain dengan kalimat kita sendiri dan tetap satu sumber. Kita mengutip karya orang lain, tulisan orang lain, nah, tapi dengan bahasa kita sendiri tanpa merubah makna, tanpa merubah artinya dan kita cantumkan sumbernya. Ini juga aman ya, tidak uh, apa atau bukan melakukan suatu tindakan plagiasi. Nah, jadi ini beberapa cara ya untuk menghindari plagiarisme yaitu dengan cara mengajukan sumbernya jika kita mengutip ide pendapat orang lain ya. Nah, tentunya kalau itu adalah sesuatu yang common knowledge ya, pengetahuan umum ya kita bisa atau boleh ya tidak mencantumkan sebuah sumber ya karena itu sudah menjadi pengetahuan umum ya. Kemudian mengutip langsung dengan satu sumbernya ya atau melakukan paraphrase. Ya, ini yang banyak dilakukan biasanya ya ini di kalangan kita ini seringkali kita melakukan ini ya paraphrase ya. Ini suatu cara untuk meminjam atau mengambil ya, mengutip ya gagasan ide dari sebuah sumber jika ini tidak menjadi plagiasi karena tidak kita mencatat sumbernya ya kita membahasakan kembali saja ya dari sebuah sumber yang kita kutip tanpa merubah makna. Ini saya kutip ya. Para prasa merupakan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk mengerti. Itu saja ya, hanya sekedar membahasakan kembali ya apa yang kita kutip dengan bahasa kita sendiri ya. Tentu kita ketika membahasakannya kita sesuaikan dengan uh, pembaca yang akan punya potensi untuk membaca karya kita ya. Kita sesuaikan bahasanya ya. Sehingga akan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca ya daripada misalnya tulisan aslinya ya. Kita itu bisa menjadi penghubung ya antara penulis yang menghasilkan sebuah karya kemudian kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri dan nanti akan dibaca oleh khalayak yang kita tuju ya atau yang berpotensi untuk membaca karya kita dengan lebih mudah. Ya, para penulis merupakan kutipan yang menggunakan kata-kata sendiri untuk mengungkapkan ide yang sama. Selain membuat gagasan tersebut lebih mudah untuk dimengerti, para penulis juga dapat juga digunakan untuk menjaga koherensi dan ketuhan alur tulisan. Ketika kita mengutip beberapa sumber tulisan ya antara sumber satu dengan sumber lain itu agar apa punya keterkaitan yang lebih erat ya kita menghubungkannya bisa dengan kata atau kita membahasakannya dengan bahasa kita sendiri sehingga akan
ya lebih mudah ya koherensinya ya. Mungkin kalau dikutip langsung dari bahasa sumbernya akan uh, agak tidak terlihat ya koherensinya dengan apa kutipan yang lain ya. Tapi dengan kita parafrase antara satu sumber kutipan dengan sumber kutipan yang lain ya, dengan bahasa kita sendiri ya, maka akan lebih mudah ya kita lebih mudah ya dicari koherensinya ya keterkaitannya antara satu sumber dengan sumber lain yang kita kutip. Nah ini parafrase ya, ini teknik yang biasa atau banyak kita gunakan ya parafrase. Nah ini ada suatu teknik ya, cara praktis ya, bagaimana melakukan parafrase ya. Yang pertama adalah kita membaca sumber asli. Kita perlu mengerti baca sumber tulisan yang asli itu dengan jika kita memahami ya, bisa mengerti ya isi dari tulisan itu atau makna arti dari tulisan itu. Harus kita pelajari betul ini, kita baca betul, kita mengerti betul. Kemudian bisa juga secara teknis ini dengan cara mengganti sebuah bacaan dengan sinonim yang cocok ya, atau dengan ya istilah lain ya, atau dengan kata lain yang relevan ya, tanpa merubah makna. Itu juga cara teknis ya untuk menghindari variasi. Ya. Tapi ya tentu tetap dengan mengutipkan sumbernya ya, tidak hanya sekedar mengganti kata ya. Biar kita hanya mengganti kata saja atau sinonim saja, terus kita tidak bisa tahu sumbernya sehingga seolah-olah itu kita klaim sebagai tulisan kita ya. Nah, ini juga nanti bisa plagiarisme ya karena tidak menyebutkan sumber ya, walaupun kita sudah melakukan parafrase. Ya. Nah, bisa juga dengan mengganti bentuk tata bahasanya. Nah, kita kalau kita mengutip sebuah sumber dalam bentuk kalimat aktif ya, nah, bisa kita ubah bentuk uh, kalimatnya menjadi bentuk kalimat pasif misalnya. Jadi ini kan sangat dikenal ya setelah tulisan ilmiah itu lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Ini juga bisa ya. Dan yang berasal dengan merubah uh, kalimat dari kalimat aktif jadi kalimat pasif ya atau sebaliknya ya. Tapi tentu dengan tetap menentukan sumber ya. Jangan pernah menggunakan kata yang sama dengan kata-kata pada bacaan asli. Ya. Kecuali kata-kata yang tidak ada sinonimnya ya. Kita bisa merubah kata dengan sinonim yang sama ya. Tapi kecuali untuk hal-hal yang kalau kita akan mengganti sinonimnya malah merubah makna ya malah susah atau sulit dijadikan padanan ya atau sinonimnya ya. Kita kutip gitu saja ya apa adanya ya kalau misalnya itu tidak tersedia ya padanan katanya atau sinonim. Janganlah membuat aturan cerita yang sama dengan bahasa asli. Ya, kalau misalnya adalah sebuah kisah ya, sebuah cerita ya. Uh, kronologisnya dibuat yang berbeda, jangan sama. Biar nanti kalau proses kalau itu adalah sebuah alur, itu kok alur ceritanya sama dengan alur cerita orang lain ya, punya orang lain, karya orang lain. Nah, itu nanti uh, bisa menjadi sebuah uh, plagiarisme alur cerita ya, kata punya alur yang salah ya. Kemudian kelompokan atau gabungan atau susun ulang ide-ide dari bacaan asli tanpa mengubah makna. Misalnya kita mengutip beberapa ide atau tulisan ya, jadi kita padukan ya, kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Kita padukan misalnya kita mengutip dari tiga sumber ya, tiga penulis berarti ya. Tiga penulis ini hampir sama idenya ya, atau pendapatnya ya, atau ya karya tulisnya itu ya, yang kita kutip yang sama ya. Nah kita bisa kita padukan itu ya dengan bahasa kita sendiri. Tapi tetap masing-masing kita cantumkan sebenarnya ya. Karena kita berusaha untuk memadukan berbagai pendapat yang hampir sama. Ini beberapa cara teknis. Ya. Secara teknisnya bagaimana melakukan para prase. Ini biasanya kita banyak-banyak gunakan ya ketika kita menulis skripsi dulu ya. Tesis ini juga begitu ya, misalnya kontestasi ya, juga banyak menggunakan teknik-teknik seperti ini ya. Nah ini contoh ya, contoh para prase ya. Kalimat aslinya adalah sebuah kejutan di bidang realita maya atau
virtual reality terjadi pada tahun 1761 dengan kemunculan sensorama ya, dari Gili. Ini sebuah sumber mengatakan begitu ya. Ada kalimat yang begitu ya dari sebuah sumber. Nah, nanti kita lakukan perawasan. Nah, cara misalnya ini berubah kalimat ya. Hasil karya Hillig yang digelar dengan sensorama membawa perubahan yang signifikan dalam sejarah realita maya. Ini kan sudah berubah kalimatnya, tapi maknanya sama. Mengandung makna yang sama. Tentang sebuah perubahan yang terjadi pada virtual reality, realita dunia maya. Nah, ini kita kutip. Misalnya kita mengutip dari Bapak karyanya atau karya tulisnya Krisnawati. Kita mau dari sini. Kita melakukan. Inilah contoh prarasa. Wah, ini contoh lagi ya, agak panjang. Bahasa aslinya misalnya, sangatlah penting untuk mendefinisikan plagiasi saat kalian melakukan ringkasan atau prarasa. Keduanya memang berbeda, tetapi batas-batas prarasa dan ringkasan sangatlah tipis sehingga kalian tidak menyadari jika kalian berpindah dari melakukan prarasa menjadi ringkas, kemudian berpindah ke melakukan plagiasi. Untuk tujuanmu, prarasa yang sangat mirip dengan naskah asli dianggap sebagai melakukan plagiasi, meskipun kalian telah menuliskan sumbernya. Good. Program video ini dianggap hasil bagus sih karena prawarsa yang sangat mirip. Kemiripannya tinggi. Kalimatnya sama-sama padang ya. Sangatlah sulit untuk mendefinisikan dasarnya ya. Nah, hampir mirip saja. Bedanya harus sedikit saja. Beda di akhir ini. Sedikit beda di akhir. Kan kalau di periksa ini tingkat keras kesamaan antara paragraf tulisan asli dengan parafrasenya itu mungkin bisa lebih dari 90% ini ya. Kemiripannya tinggi ya. Nah, ya, bisa ya. Apa parafrasa ini ya tidak berhasil lah kayak tidak berhasil melakukan parafrasa ya karena kemiripannya menjadi terlalu tinggi. Ya itulah parafrasa ya. Uh, apa namanya salah satu saja untuk menghindari atau mencegah atau kita tidak melakukan plagiasi ya dengan cara ini misalnya dan ini kita sering lakukan ya nanti akan bisa kita lihat ya hasil parafrasa kita ketika kita menulis karya ilmiah sudah selesai misalnya satu naskah dan kita sudah berusaha maksimal mungkin untuk melakukan parafrasa nanti kemudian akan kita cek berapa tingkat kesamaan atau kemiripan karya kita dengan karya orang lain itu bisa kita cek nanti ini ada sebuah ya program ya aplikasi ya yang ya ini sudah banyak dikenal ya sudah familiar ya dengan cek Turnitin cek dengan program Turnitin itu ya itu akan bisa deteksi nanti tingkat kesamaan uh, karya kita dengan karya lain ya termasuk ketika saat kita mencantumkan sumber dan melakukan parafrase nanti juga akan terdeteksi berapa kesamaannya ya kalau kita sudah melakukan parafrase nanti akan kelihatan berapa kesamaan atau kemiripannya ya dengan karya orang lain yang kita kutip itu ya ketika kita melakukan parafrase pun sebesar mungkin ya semaksimal mungkin ya agar tidak betul-betul sama atau persis ya apalagi persis ya tidak betul sama atau mendekati dengan sumber yang kita kutip ya. Ya ketika dicek kemudian nanti hasilnya ya apa, tingkat kesamaannya rendah gitu ya. Nah, ini sudah berlaku ya di hampir semua karya ilmiah ya. Semua karya ilmiah yang akan diberikan misalnya untuk bakal skripsi mahasiswa yang akan diujikan itu juga harus dicek plagiarisme dulu ya. Nah, misalnya di setelah diteliti itu hasilnya berapa? Nah, syarat untuk ujian skripsi misalnya itu tingkat kemiripannya setelah dicek penelitian itu ya minimal di bawah 30 30 ke bawah ya 30% tingkat kesamanya kalau di jurnal-jurnal itu malah lebih ketat lagi ya tingkat kesamanya ya jurnal internasional bisa sampai di bawah 50% 20% ya atau 50%
kerjasamanya ya. Itu hasil cek komite. Ya nanti kalau kita menghasilkan karya ilmiah dan akan kita publikasikan ya, sobat jurnal ya, nah, kita harus cek dulu nih tingkat kemiripannya ya dengan karya orang lain ya, dengan tool itu tadi ya. Nah kalau mungkin kita belum memiliki aplikasi sendiri ya, kita bisa minta bantuan ya ke, ke institusi ya atau ke orang ya yang sudah punya program penelitian ya, untuk ngecek ya, memeriksa ya berapa tingkat kesamaan karya kita dengan karya orang lain. Itu dilakukan secara online ya, sehingga dia bisa uh, apa, lebih akurat ya untuk melakukan cek plagiasi. Ya, begitulah kira-kira Mas ya. Apa materi kita tentang plagiarisme ya, kita semakin menambah pengalaman kita tentang plagiarisme ini ya, dan bisa kita gunakan, kita terapkan ya untuk karya ilmiah kita ya. Ya, setelah kita akan lebih berhati-hati ya mempublikasikan karya ilmiah cepat ya, terbebas dari tindakan plagiarisme. Ya, baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.